Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah input data pemakai, data yang akan memakai aplikasi inventory. Sekarang kita akan membuat form login pemakai. Form ini nanti digunakan untuk supaya tidak sembarang orang bisa menggunakan aplikasi inventory. Jadi kalau mau menggunakan aplikasi inventory, yang pertama harus terdaftar sebagai pemakai aplikasi pada form pemakai yang kita buat kemarin. Terus berikutnya untuk menggunakan aplikasi harus login dulu. Di login sesuai kodenya ya, kode pemakai, nanti nama pemakai dan jabatan tampil otomatis, lalu mengisi password. Setelah mengisi password, klik tombol login. Kalau passwordnya benar, nanti akan masuk ke menu utama. Kalau salah, akan tampil pesan password salah. Ini nanti juga sekaligus untuk mengatur hak aksesnya. Pada hak aksesnya nanti berdasarkan jabatan. Kalau manajer nanti bisa mengakses menu apa saja, kalau administrasi menu apa saja, lalu jabatan keuangan nanti bisa mengakses menu apa saja. Kita buka dulu project inventory-nya, double klik PRINV SLN. PRINV SLN. Setelah kita buka, kita tambahkan form baru. Kita tambahkan form baru lewat menu project add Windows form, beri nama form login. Terus klik tombol add. Di project add Windows form, beri nama form barunya form login. Tanpa spasi ya. Form login, klik tombol add. Kita atur posisinya center screen, start posisi center screen. Desain form login pemakai ini hampir sama dengan form pemakai. Di desain formnya bisa kita copy dari form pemakai. Kita tampilkan form pemakai, double klik form pemakai. Ini kita copy, kita seleksi. Tanpa data grid, hanya sampai buttonnya. Lalu klik kanan salah satu objek, klik copy, kembali ke form login. Klik kanan, pas. Kita sesuaikan, kita update formnya. Yang pertama judulnya, kita ganti form login pemakai.
Kita rubah lewat properti teks. Form login pemakai. Sekarang combo booknya kita rubah ya. Combo booknya ini berada di kode pemakai. Sedangkan nama pemakai, jabatan, dan passwordnya ini menggunakan textbook. Di textbook yang ini kita pindah ke jabatan. Sedangkan combo booknya ini kita pindah ke kode pemakai. Namanya kita sesuaikan nih. Ini namanya txt kode PK. Ini harusnya namanya kita ganti txt kode PK. Ini kalau kita ganti txt kode PK, txt kode PK, nanti terjadi kesalahan karena ini namanya masih txt kode PK yang ini. Supaya bisa diganti menjadi txt kode PK, ini namanya harus kita rubah. Ini kita ganti selain txt kode PK. Ini nanti baru namanya bisa dirubah txt kode PK. Ya, txt kode PK. Lalu yang jabatan ini namanya kita sesuaikan nih, txt jabatan. Txt jabatan. Yang lain ini tetap ya. Ini untuk foto, pb foto. Untuk tombolnya hanya tombol login dan tombol plus. Yang simpan dan hapus ini kita hilangkan, klik kanan delete. Link formnya ini kita ganti tombol login. Kita ganti bt login. Teksnya kita ganti. Teksnya kita ganti login. Nah, ini untuk desain form login pemakai. Sekarang kita masuk ke kode program. Lewat view kode. Untuk bisa mengakses data, kita import sistem data dulu ya. Supaya nanti bisa mengakses data pada tabel pemakai. Import sistem data oleh DB. Data sini import sistem data.
operator sistem data oleh DB. Berikutnya kita siapkan beberapa variabel. Ini variabel untuk perintah SQL, terus koneksi ke database. Ini untuk mengakses data, membaca data pada tabel ya. Lalu X kode PK ini untuk kode pemakai yang kita pilih nanti. X password ini password dari kode pemakai yang kita pilih. Ini variabelnya. Setelah membuat variabel, berikutnya kita koneksi ke database. Di saat form login load, kita koneksi ke database DB-INV. Lalu ini mengisi combo box kode PK. Combo box kode PK kita isi dengan kode pemakai dan nama pemakai dari tabel pemakai. Form login load, kita klik drop list yang kiri, kita pilih form login event, klik drop list yang kanan, klik method load. Kode program saat form login load. Ini kalau ada kode program ada garis bawah, kode program ada garis bawah ini menunjukkan ada kesalahan kode program ini. Kita lihat keterangannya name CB kode PK is not declared. Berarti objek kode PK ini tidak ada di desain form ya. Nama objeknya, nama objek CB kode PK ini belum dideklarasikan. Ini kita lihat tadi di kode PK. Ini namanya TXT kode PK. Ini namanya kita sesuaikan. Kita ganti CB kode PK. Kalau namanya ini sudah kita sesuaikan, kita lihat kode program. CB kode PK ini sudah tidak ada garis bawah, sudah tidak ada kesalahan. Kita atur ini ya. Startupnya kita rubah ke form login. Sekarang kita lihat dulu hasilnya, kita start back. Ini kalau kita klik kode pemakai, nanti tampil ini ya. Tampil nama, ini diambil dari perintah ini. Kode pemakai, ini menggabung kode pemakai spasi nama pemakai. Supaya kalau ini kita klik tampilannya bisa lebar ya. Tampilannya ini kan namanya terpotong. Lebarnya mengikuti lebar objek. Ya. Supaya ini bisa lebar, kita bisa mengatur supaya kalau ini datanya tampil, tampilannya melebar. Kita tutup dulu. Misalkan kita atur selebar nama pemakai ini,
lebar ini lebarnya bisa kita lihat pada properti size ukuran. Ukurannya ini, size-nya ini lebarnya 188. Kalau ini kita ingin kode pemakaian nanti lebarnya 188 saat datanya tampil. Ini lebar objeknya 88 ya. Untuk mengatur lebar saat data tampil menggunakan properti draw down width ini ya, drop down width. Ini kita isi 188. Saat ini kita klik, nanti ini dilebarkan 188. Nah, ini nanti setelah kita klik, nama pemakai dan jabatannya tampil otomatis. Kita lanjutkan kode programnya ya. Kita lanjutkan kode program berikutnya. Kita buat dulu sub kosong ini. Sub kosong untuk mengosongkan form, terus dijalankan saat form aktif. Sub kosong ini kita ketik langsung. Sub kosong. Ini kode program untuk mengosongkan form. Saat form aktif, kita jalankan sub kosong. Kita klik droplist yang kiri, form login event, klik yang kanan, pilih metode aktif. Ini menjalankan sub kosong. CB kode PK select value change. Ini kalau kita klik salah satu kode pemakai. Kita klik salah satu kode pemakai. Ini untuk mengambil kode pemakai ya. CB kode PK tadi kan isinya nama dan kode pemakai dan nama pemakai. Untuk mengambil hanya kode pemakai, kita ambil dari kiri sebanyak 5. Kita simpan di variabel X kode pemakai. Kalau ini mengaktifkan data pada tabel pemakai yang kode PK-nya sama dengan X kode PK. Ini tampilkan namanya ya. Tampilkan nama pemakai di TXT nama pemakai, jabatan di TXT jabatan. Password-nya ini disimpan di variabel X password. Ini tampilkan fotonya, tampilkan foto pemakai di PB foto. Kita buat ini CB kode PK select value change. CB kode PK, combo kode PK select value change. Change. Kita klik salah satu kode, tampil nama, tampil jabatan, passwordnya disimpan ke X password, tampil foto, terus kursor nanti digerakkan, diarahkan ke TXT password untuk mengisi passwordnya.
Kita klik misalkan PK nomor 1. Ini ya. Ini kalau namanya supaya tidak kelihatan, hanya kelihatan kodenya, kita tinggal mengatur lebar objeknya ini. Lebarnya kita kurangi. Ini ya. Ini nanti kita isi password. Setelah kita isi password, kita klik tombol login. Kalau passwordnya benar, nanti masuk ke form menu, ambil form menu. Kalau password salah, tampilkan pesan password salah. Ini pengaturannya di BT login klik, BT login klik ya. Kalau kita klik tombol login, kalau kita klik tombol login, ini dideteksi password yang kita ketik, password yang kita ketik sama dengan X password atau tidak. X password ini variabel password yang pemakainya kita pilih tadi ya, yang kode PK-nya kita klik tadi. Nah, kalau passwordnya sama berarti benar ya. Kalau passwordnya benar, ini nanti dideteksi jabatannya apa. Kalau manajer ini pengaturannya, ya. Pengaturan hak aksesnya. Kalau manajer nanti enable false ini berarti tidak aktif, kalau enable true aktif. Berarti kalau manajer ini menu master transaksi tidak aktif, manajer hanya bisa cetak dan selesai. Kalau keuangan nanti bisa masternya tidak bisa, transaksinya bisa. Ini tinggal diatur ya. Pengaturannya ini bebas. Ini kalau passwordnya benar, kasih ini kalau password salah. Kalau password salah, tampilkan pesan password salah. TXT passwordnya dikosongkan, kembali ke password. Kita buat login klik. Login metodenya klik. Ini UCAS ini digunakan untuk mengabaikan huruf besar, huruf kecil ya. Kalau ada pilihan UCAS, ini berarti datanya besar kecil dibesarkan. Sekarang kita yang ini tadi ya, kalau benar ya. Kalau benar select cache txt jabatan. Dideteksi jabatannya.
select cache, select cache txt jebetan, txt jebetan tx. Kalau jabatannya manajer, cache manager ya, cache manager ini master transaksi tidak bisa, cetak selesai bisa. Cache kalau jabatannya manajer, menu utama ini diambil dari nama form ini, nama form menu utama. Itu ada menu master ya, menu master. Bentar ya, kita lihat di menu utama ya. Ini data master ya. Data master, kita lihat menunya di sini ya, kita sesuaikan. Data master transaksi. Ini berarti data master. Ini data master titik pengaturan aktif atau tidak pakai enable ya. Kalau ini tidak aktif, enable-nya false. Lalu menu utama titik form menu utama transaksi. Ini enable-nya false. Menu utama titik cetak, menu cetak, cetak tool strip menu item. Ini enable sama dengan true. Lalu selesai ya. Selesai tool strip menu item enable sama dengan true. Berikutnya untuk keuangan ya. Keuangan ini masternya tidak bisa, yang lain bisa ya. Transaksi cetak selesai bisa. Ini berarti cash, keuangan. Ini bisa kita copy. Ini tinggal kita rubah ya. Keuangan masternya tidak bisa ya. Masternya false. Ini true ya. Yang terakhir administrasi. Yes, administrasi. Administrasi ini masternya true, transaksinya false. Masternya true bisa merubah master. Nah ini ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Yang terakhir BT plus kalian nih.
Titik close ini kalau kita klik, ini akan menutup koneksi dan menutup form. Yang else ini kalau passwordnya salah. Kalau passwordnya salah, tampil pesan password salah. Ini kita coba yang Rizky, ini manajer ya. Ini kita isi passwordnya. Kalau passwordnya salah, tidak sesuai, kita klik login. Tampil pesan ini, password salah. Kalau kita oke, nanti passwordnya dikosongkan, kursor kembali ke password. Sekarang kalau benar ya, kalau benar kita login. Sebentar, ini ada yang kurang ya. Kalau benar, menu utamanya harusnya ditampilkan nih. Kalau benar, ini mengatur hak akses, lalu tampilkan menu utama. Menu utama, show dialog. Ini kalau benar. Menu utama, titik, show dialog. Ini manajer. Ini kalau passwordnya benar. Ini ya. Ini yang data master enable false. Ini transaksinya berarti true ya. Transaksi true, cetak true. Kita coba yang sebutan lain, keuangan ya. Keuangan ini sama ya. Tidak bisa master, bisa transaksi. Lalu berikutnya administrasi. Bentar ya. Ini data masternya, ini transaksinya bisa nggak bisa tadi ya. Kita lihat lagi. Ini harusnya transaksi ya, bukan transaksi penjualan ya. Ini harusnya hanya transaksi. Kalau transaksi penjualan itu sepenuhnya ya. Utamanya transaksi. Kita coba lagi kalau manajer ini menu data master transaksinya tidak aktif ya, cetak dan selesainya aktif. Ini ya. Jadi ini tadi false, true ya. Lalu kalau keuangan ini masternya tidak aktif, transaksi cetak keluar aktif. Masternya tidak aktif, transaksi cetak keluar aktif. Lalu yang administrasi ini masternya aktif ya, masternya aktif, transaksinya tidak aktif. Ini ya. Nah, kalau kita mau merubah akses, kita harus merubah kode program ini. Misalkan kita ingin manajer ini bisa
mengakses data master ya. Ini berarti tinggal kita rubah ke true. Kita rubah ke true. Nanti berarti manajer ini bisa mengakses data master. Transaksinya tidak bisa. Ini ya. Ini pengaturannya tinggal disesuaikan dengan kebijakan perusahaan biasanya. Ini kode kodenya tinggal kita atur. Mana yang diaktifkan, mana yang tidak diaktifkan. Ini untuk form login. Kemarin kita sudah memasukkan data pemakai. Login ini untuk mengatur login pemakai dan aksesnya. Alfa Faiz, ini ada yang ditanyakan untuk form login. Alfa Faiz di rumah ada laptop, ada program ininya enggak? Membuat programnya enggak ini? Coba membuat program aplikasinya. Sudah punya program VBNet belum? Kalau sudah ada programnya, dicoba ya, coba Anda buat. Nanti kalau ada kendala bisa ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.